Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama sekali saya mengucapkan selamat dulu buat kalian yang telah naik kelas. Yang dulunya kelas 7 sekarang sudah kelas 8. Dan tentunya kita berharap dengan naik kelasnya kalian akan lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Dan terutama dalam memperbaiki etika, adab, moral kalian, terutama kepada lingkungan sekitar kalian, teman-teman kalian, dan terkhususnya kepada Bapak Ibu guru yang berada di SMP Negeri 1 Sibolga yang sama-sama kita cintai ini. Anak-anak kami sekalian, sebelum Bapak melanjutkan materi kita, perkenalkan dulu nama Bapak Amin Wijaya, SPD, dan Bapak khusus membidangi bidang studi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Anak-anak kami sekalian, kali ini kita akan membahas tentang memahami kedudukan fungsi Pancasila. Memahami kedudukan fungsi Pancasila. Namun sebelum kita masuk kemari, kita review dulu ke belakang. Materi pelajaran yang telah kalian pelajari kemarin ketika kalian duduk di bangku kelas 7. Karena di sini ada sedikit kaitannya tentang apa nantinya yang akan kita sampaikan kepada kalian. Di mana di kelas 7 kemarin, ya, kita ingat sebentar, kita review sebentar. Kalian sudah mendapatkan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Di mana pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, di sana bersidang dalam merumuskan yang namanya lahirnya Pancasila. Di mana pada saat tersebut ada 3 tokoh, ya ada 3 tokoh, di mana 3 tokoh tersebut yaitu Bapak Muhammad Yamin, ya, Bapak Muhammad Yamin, kemudian Bapak Dr. Supomo, kemudian ada Bapak Insinyur Soekarno. Nah, ketiga tokoh inilah yang mengambil keputusan, ya, atas lahirnya yang namanya perumusan Pancasila. Maka pada saat tersebut sidang dilakukan, maka disepakati dan lahirlah kesepakatan bersama tentang apa itu yang dihasilkan daripada Pancasila tadi, yaitu ada 5 sila pada saat itu. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kami sekalian, di mana kelima sila tadi tentunya sudah kalian dengarkan penjelasannya dari Bapak Ibu guru yang masuk di kelas kalian. Ya, tentunya di sini Bapak tidak perlu menjelaskan lagi. Namun di sini kita akan lanjutkan materi kita di mana ada hubungannya, ya, ada hubungannya tentang Pancasila tadi. Tadi kita sampaikan, judul materi kita adalah memahami kedudukan fungsi Pancasila. Kita lihat dulu kedudukan, ya, kedudukan. Apa itu kedudukan? Kedudukan adalah posisi, posisi atas, posisi, ya, tempat, di mana posisi tadi mengatur daripada yang namanya fungsi. Apa itu fungsi? Kegunaan, ya. Fungsi adalah kegunaan. Ibarat kita memiliki handphone, tentu ada kegunaannya, ya. Untuk menelpon atau mungkin untuk memberikan pesan kepada rekan atau kawan melalui WA, ya, inbox dan lain messenger, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada fungsinya. Begitu juga dengan meja ada fungsinya, ya, kursi ada fungsinya dan lain sebagainya. Jadi fungsi yang kita maksud di sini adalah tempat di mana kegunaan daripada yang namanya Pancasila. Apa fungsi Pancasila itu? Apa kegunaan Pancasila itu? Ya, tentunya
ada yang mengatur kita di sini, ada yang mengatur kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam mengatur kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak semerta-merta kita membuat sebuah yang namanya perilaku, tingkah laku, baik itu kejahatan atau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati masyarakat. Makanya kita kembalikan kepada yang namanya Pancasila. Ada ketentuan, ada aturan hukum di dalamnya. Nah, kita lihat di sini anak-anak kami sekalian, di buku kalian menurut TAP MPR nomor 3 TAP MPR nomor 3 /MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional, ya, tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yaitu yang meliputi bidang ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Baik anak-anak kami sekalian, kita lihat di sini apa saja menjadi fungsi dan peranan Pancasila setelah kita kenal. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Apa itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Artinya kita sebagai masyarakat harus memiliki jiwa, ya, jiwa yang kita yakini bahwasanya Pancasila itu menjadi sumber utama dari sumber yang kita kenal. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya di sini ini adalah ciri khas kita, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya, yang memiliki etika moral, ya, tentunya Pancasila ini menjadi landasan kita. Jadi tidak semerta-merta, ya kan? Artinya kita memiliki etika sopan santun, karena kita Indonesia ini masih menjunjung yang namanya etika adab moral tadi. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, Pancasila tadi, bahwasanya kalau kita melakukan yang namanya tindak kejahatan, katakanlah pencurian, atau mungkin kita ada yang melakukan pembunuhan, atau mungkin ada yang melakukan perkelahian dan lain sebagainya, atau mungkin anarkis atau narkoba, ya, maka itu kembali kepada yang namanya aturan hukum, ya, aturan hukum. Maka disitulah ditetapkanlah apa yang menjadi katakanlah hukum yang pas buat dia. Makanya dikatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, ini dia. Apa itu perjanjian luhur? Kalau kita lihat dari buku ini, katanya ada dulu yang namanya kesepakatan di dalam melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, di mana ada semacam perjanjian, ya, kesepakatan bersama yang disepakati bahwa Pancasila itu merupakan sumber daripada ketaatan hukum. Artinya ada semacam ikatan persaudaraan di sini. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tentunya kita sebagai masyarakat, ya anak-anak kami sekalian ingin mendapatkan yang namanya keadilan, ya kan? Ingin mendapatkan kesejahteraan. Tentunya nanti tamat dari sini, begitu kalian itu tamat kemudian kuliah, kalian ingin mendapatkan pekerjaan sebagaimana layaknya, ya, sebagaimana layaknya kita sebagai masyarakat
yang taat kepada pemerintah. Tentunya kita juga ingin sejahtera, ya, terutama dalam mendapatkan hal-hal yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Kemudian cita-cita kita tentunya kita berharap negara kita ini, ya, negara kita yang sama-sama kita cintai ini bisa bisa menyesuaikan dengan apa yang kita lihat di negara-negara berkembang seperti yang kita lihat di negara luar, ya. Dan tentu doa kita bersama Indonesia ini bisa mewujudkan hal tersebut. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam asas adalah sebagai konsekuensi yang ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuensi. Kemudian yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Apa itu moral pembangunan? Yaitu dijadikannya sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan tersebut. Baik anak-anak sekalian, mungkin demikianlah materi kita pada saat ini. Apabila anak-anak kami sekalian ada yang ingin bertanya, ya, ada yang ingin bertanya tentang materi yang Bapak sampaikan, silahkan kalian hubungi Bapak melalui WA yang tertera di bawah ini. Demikian saja materi kita pada hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!